Baik, sudah saya record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ida dan Mbak Candy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, panjenengan berdua sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, mohon izin perkenalan diri dulu ya. Saya Pak Tommy Widianto. Saya bertugas di SD Negeri 1 Banyuurip, tugaskan mengajar kelas 5. Nah, ini saya minta tolong ke Mbak Candy sama Mbak Ida. Jadi saya spill sebentar ya di antara panjenengan berdua supaya setidaknya saling tahu sedikit. Nanti saya akan berikan waktu kesempatan untuk panjenengan berdua saling berkenalan satu sama lain ya. Karena kita belum memungkinkan untuk bisa bertatap muka secara langsung atau kita mungkin spare waktu gimana begitu bertiga mungkin belum memungkinkan ya untuk hari itu sehingga saya mengajak panjenengan berdua untuk berkesempatan tatap maya seperti ini dan sebelumnya saya juga mohon maaf kepada Mbak Ida dan juga Mbak Candy. Pada mulanya kan saya mengundang Anda untuk siang tadi ya melalui Zoom Meet. Nah, karena mendesak kemudian dadakan ada telepon dari istri, ada suatu kendala motornya tadi ngajak ponakan ya ke Mixu ya kan. Ponakan ngajak ke Mixu di dekat BCA Kendal itu, mungkin jenengan tahu ya lokasinya. Nah, itu tiba-tiba motornya kok nggak bisa di starter gitu. Padahal sudah barusan bulan kemarin saya ganti aki, kemudian sudah saya servis dan sebagainya. Kan tahu kalau bentar lagi mau saya tinggal, jadi saya harus kondisikan bahwa kondisinya harus baik dulu begitu. Nah, lalu saya spontan langsung ke sana kan, mohon maaf langsung saya reschedule begitu. Oke, mohon maaf sebelumnya. Yang kedua, saya minta maaf lagi, saya alihkan ini ya, apa namanya, perangkatnya dari Jimit ya, medianya dari Jimit, kita beralih ke Microsoft Teams karena saya biasa pakai Teams ya, yang tidak ada batasan durasinya. Ini lebih enak kalau menurut saya. Semoga jenengan berdua juga bisa menyesuaikan gitu. Tadi Mbak Ida menyampaikan kalau pakai tim baru pertama kali ini. Gitu ya Mbak Ida. Mungkin sebenarnya sudah pernah dulu waktu kita ada kelas online ya. Lupa-lupa ingat. Jadi gini ya, saya kenal Mbak Ida itu karena Mbak Ida itu dulu juga peserta kursus di tempat saya Mbak Candy. Ya kan, saya di rumah ada tempat kursus kecil-kecilan begitu, ada satu ruang yang saya gunakan untuk tempat belajar, tidak biar saya mengajak semuanya, ayo belajar di sini tidak. Saya hanya memfasilitasi saja bagi siapapun yang ingin belajar ke sini saja gitu. Saya tidak ya nawar-nawarkan tidak. Siapa yang ingin belajar ya silahkan datang ke sini gitu. Nah, Mbak Ida tahu tempat ini dari Google awalnya ya Mbak ya. Iya. Ya, Mbak Ida itu ambil 2 program dulu Mbak Candy. Nggih. Ambil program conversation sama TOEFL ya Mbak Ida ya. Ya, sama TOEFL benar apa enggak? Atau hanya EC dulu? Saya lupa. Suara saya terdengar jelas enggak Mbak Ida? Kok kayaknya ada kendala. Jelas Mbak Ida? Halo. Kalau dari tempatnya Mbak Candy, suara saya terdengar jelas apa enggak Mbak Ida? Mbak Candy, mana? Alhamdulillah terdengar jelas Pak dari sini. Jelas, oke. Dari tempatnya Mbak Ida, suara saya jelas enggak Mbak Ida? Coba. Baik, saya lanjutkan saja. Ya. Jika Mbak Ida memang ada kendala dengan jaringannya, atau suara saya mungkin belum jelas terdengar sampai ke tempatnya Mbak Ida, mohon bisa komen ya. Mohon bisa komen di chat box ya. Mohon bisa komen jika ada kendala koneksi. Gitu. Nah, kita sudah isikan di chat box, mohon bisa ada ini ya, sesuaikan perhatikan. Terima kasih. Nah, saya tandanya di situ ya, Mbak Candy. Jadi waktu tahun lalu kayaknya ya, atau 2 tahun yang lalu Mbak Ida, khusus di sini sudah selesai programnya. Lalu ada yang mau belajar tingkat SMP, karena Mbak Ida juga jurusannya bahasa Inggris, belajar bahasa Inggris di sini, saya berikan jam mengajar.
Itu ya, jadi pengalaman mengajarnya dulu ya ngajar di sini sama mungkin Mbak Ida juga punya jadwal sendiri ngelesi, ngursusi di tempatnya Mbak Ida atau di mana saya belum tahu ya. Nah, itu jadi pengalaman Mbak Ida. Tapi mungkin Mbak Ida bukan passionnya sepenuhnya untuk mengajar, karena passion lain separuhnya ada di bidang lain ya. Begitu ya. Sudah senyum-senyum berarti sudah dengar suara saya. Nah, oke ya, mungkin volume saya mau saya keraskan sedikit biar beda jelas mendengarnya. Nah itu, jadi ketika saya memerlukan apa namanya ya seseorang ya untuk membantu saya dalam bertugas ini, nah, saya ingat Mbak Ida, gitulah. Saya juga ingat dulu itu saya kan punya adik ya, Mbak Kendi, Mbak Kendi tahu lah ya. Nah adik saya itu laki-laki Mbak Ida, ya. Kelahiran 2000 ya. Nah, itu dulu SMP-nya juga satu SMP dengan saya sama alma maternya. Saya tanya ke adik saya, gitu, punya enggak kenalan yang PGSD gitu. Karena saya tahu kalau dia S1 berarti sudah lulus harusnya kan. Karena kan lulusannya mungkin 2022, 2023 lulus ya Mbak Kendi ya. Iya Pak, 2023. Nah, 2023 begitu kan berarti kan angkatannya adik saya sudah lulus semua. Nah, saya tanya ada yang ambil PGSD apa tidak banyak gitu lah. Coba yang terdekat sini ada enggak? Oh ada. Lah saya diarahkan sama Mbak Kendi begitu. Nah, akhirnya jadi saling nyambung kan begitu ya. Terima kasih Mbak Kendi sudah berkenan untuk bisa uh, apa namanya ya menjalin silaturahim dan komunikasi dengan saya, membantu nanti. Kenapa kok saya butuh bantuan? Ini saya jelaskan dulu latar belakangnya ya Mbak Ida sama Mbak Kendi. Jadi saya itu sebetulnya di SDN 1 Tanjung Urip baru sebentar, masih berjalan satu semester ini kalau secara tahun ajaran. Tapi kalau secara TMT itu per 1 Maret. Karena saya sebelumnya itu kan ngajarnya di sekolah yayasan ya. Saya dulu mengajar pertama kali itu tahun 2012. Ya, saya masih semester 3 kuliah di IAIN dulu namanya ya, Mbak Ida itu ya. Adik tingkat saya berarti ya kan. Nah, saya semester 5 itu sudah UIN gitu. Semester 6 lah sudah UIN gitu lah. Saya jadinya ya wisuda ya UIN. Saya 2012 TMT-nya, kemudian 2018 saya PBG dalam jabatan. Mbak Kendi kan sudah juga ya, sudah profesional, sudah PR ya. Nah, selamat ya Mbak Kendi. Terima kasih. Nah, kemudian 2019 saya mutasi pindah ke yang lebih dekat ya. Saya dulu ngajarnya pertama di SMK Asafiyah ya. SMK Asafiyah dekat jalan mau ke Dampal itu ya Mbak Kendi. Iya. 2012 sampai 2019. Tapi sebetulnya waktu 2014, 15, 16 selama 2 tahun itu saya mengajar juga, nyambi selain di SMK ya itu juga nyambi di SD. Jadi saya ada pengalaman dulu ngajar di SD tapi ya bahasa Inggris gitu karena saya basicnya adalah bahasa Inggris. S1 saya bahasa Inggris, S2 saya bahasa Inggris. Nah, kemudian saya dulu 3 sekolah waktu 2014, 15, 16 itu di SDN 1 Patokangan sama di SDN 2 Ketapang ya. Saya karena PPG itu jadi saya fokusnya di mapelnya saya. Terus kemudian karena PPG memenuhi jam kan harus 24 JP. Saat itu belum ada kebijakan baru ini kan. Nah, jadi harus nyari sekolah yang mungkin muridnya banyak gitu kan. Nah, akhirnya juga saya pindah ke SMP Al Musyafa yang muridnya sudah banyak di sana. Jadi saya nggak kebingungan setiap tahun ajaran ganti tahun saya nggak kebingungan nyari murid gitu, ya kan. Akhirnya saya pindah di situ. Nah, saya 2020 setahun di Al Musyafa, saya mohon izin untuk lanjut studi. 2020 itu saya lanjut studi pas corona berarti. Itu saya 2020 lanjut studi di UNES, ambil S2 bahasa Inggris juga.
Kemudian 2022, alhamdulillah 2 tahun saya lulus. 2021 saya nikah. Ya, pas corona saya menikah. 2022 saya lulus. Anak saya baru usia setahun. Setelah pas nikah langsung dikaruniai momongan. Nah, kemudian 2022 lulus. 2023 masih di Asabi, masih di Al Musyafa, ya kan? Al Musyafa 2023, saya itu awal tahun 2023 daftar program mikro kredensial, program beasiswa non gelar dari Kemdikbud, ya kan? Kemdikbud Ristek dulu, nggak ada diktinya, kalau dikti kan dengan tinggi. Ristek itu namanya mikro kredensial literasi. Nah, itu di Jakarta, programnya secara daring kerjasama dengan Columbia, ya, dari Teacher College Columbia University. Di situ saya jadi satu dari 60 peserta terpilih di seluruh Indonesia, mewakili Kendal. Nah, sejak dapat beasiswa itu, kemudian alumninya itu menjadi ada satu wadah begitu kan, alumni mikro dari angkatan 1, 2, 3. Saya itu angkatan 3 karena dimulai dari tahun 2021 program itu pertama kali ada. Saya batch 3 berarti itu dijaring lagi sama Kemdikbud yang TOEFL ITP-nya di atas 550 itu ditawari untuk program beasiswa non gelar lagi, tapi bukan daring tapi luring kalau yang ini. Jadi Semiorilek itu adalah organisasi kependidikan di levelnya Asia Tenggara. Berarti untuk 11 negara termasuk Timor Leste. Itulah. Kemudian saya ikut, saya nyoba-nyoba aja karena saya ditawarin, karena semuanya yang punya TOEFL, karena kan syarat ikut microcredential literasi itu sebetulnya punya TOEFL, tapi TOEFL-nya minimal 460 kalau yang itu. Maka bagi yang punya skornya lebih tinggi kan kemudian ditawarin lagi. Nah, kebetulan skor saya 480 gitu. Nah, kan ditawari, dan semuanya yang mendapatkan skor di atas 550 itu diseleksi lagi. Ada seleksi administrasi, ada IC, ya kan? Ada motivation letter, ada kemudian paspor dan lain-lain itu, karena yang sudah punya paspor akan diprioritaskan begitu kan, karena di luar negeri penyelenggaraan di Singapura. Masuk tes bahasa Inggris online gitu, lewat online ada tautannya, kemudian kita isi gitu. Kayak tes bahasa Inggris biasa. Kemudian ada tes wawancaranya dengan pihak Semeo-nya. Kebetulan saya lolos sampai tahap akhir itu. Di Indonesia itu ada 2 untuk program reading writing, 2 untuk program listening speaking. Waktu saya daftar 2023 itu, saya daftarnya speaking sama listening gitu. Saya lolosnya di program itu, listening sama speaking. Saya lolos sampai tahap akhir itu sampai 2 orang, saya dan orang Jawa Timur, bapak-bapak yang lolos. Kemudian kok saya khawatir, karena pada saat 2023 akhir itu pertengahan ya, saya daftar P3K, ya kan, karena ada pembukaan P3K besar-besaran tahun kemarin, ya kan, kalau Mbak Gandhi masih ingat gitu. Mungkin banyak saudara Mbak Gandhi juga ikut daftar, tetangga dan sebagainya, kakak tingkatnya mungkin juga banyak ya. Kemudian saya daftar juga karena mumpung ada kesempatan ya, dan formasinya banyak. Dan satu lagi, formasinya untuk PGSD ini, mohon maaf Mbak Gandhi, bukan saya memandang lain, tidak, justru ini saya pandang positifnya saja. Karena waktu saya mau daftar untuk linear ya kan, saya pengen juga daftarnya linear sebetulnya, mau daftar untuk yang SMP, untuk yang grup mapel bahasa Inggris katanya. Tapi saya realistis saja karena formasinya 11 bahasa Inggris tahun 2023. Sedangkan 11, saya kan juga ada komunitas MGMP namanya di grup kan, PA. Dan saya juga kebetulan aktif di MGMP bahasa Inggris SMP Kendal. Nah, saya tahu yang P3, statusnya P3 atau dari Wiyata Negeri atau Honorer Negeri itu jumlahnya ada 12. Berarti kursi kosongnya untuk P4 atau dari guru swasta hanya 1 orang. Ya kan?
Ya, jadi waktu kemarin itu yang mendaftar formasi guru bahasa Inggris bagi yang dari T4 atau dari guru swasta itu hanya tersisa 1 kursi. Nah, saya realistis aja, saya nggak mungkin berebut 1 kursi untuk beratus orang ya sekendal gitu kan. Sedangkan yang formasinya PGSD waktu itu sekitar 300 atau berapa itu ya. Nah, itu banyak kan menurut saya. Ya, saya karena waktu itu juga bisa PGS guru kelas itu dimasukin sarjana pendidikan bahasa Inggris bisa saya masuk ke situ. Dilarangnya saya juga ada afirmasi itu ya kan dari Serdik itu. Nah, waktu perankingan alhamdulillahnya itu uh, ranking 5 bisa masuk gitu alhamdulillahnya karena ada Serdiknya dan kebetulan saja nilai manajerial saya tinggi karena kan yang jadi pertimbangan setelah teknis adalah skor manajerialnya. Nah, kemudian saya khawatirnya adalah ini pemberkasannya mungkin Januari feeling saya karena berangkatnya beasiswa itu adalah Januari. Januari berarti 2024 ya kan 2024. Nah terus saya akhirnya kebetulan feeling saya tepat, jadi pas saya pemberkasan Januari 2024 waktu itu juga pelaksanaannya Januari 2024. Saya akhirnya harus merelakan beasiswa itu. Saya sudah dapat LOE-nya, sudah dapat untuk pemesanan tiketnya, tinggal konfirmasi bersedia atau tidak. Saya teruskan tidak bersedia menerima beasiswa itu. Saya ini withdraw itu berarti mundurin diri. Akhirnya saya nggak jadi ke Singapura waktu 2024 Januari. Saya pilih P3K-nya sampai sekarang. Terus saya per Maret itu baru mutasi ke SDN 1 Banyuwangi penempatan di situ. Nah di SDN 1 Banyuwangi itu kami satu keluarga ada 9 bapak ibu guru, Mbak Ida sama Mbak Kendi. Ya. Nah, sebelum jauh memperkenalkan SDN 1 Banyuwangi, ya kan? Saya ingin Mbak Kendi sama Mbak Ida perkenalan diri dulu. Sebelum saya kenalin SDN 1 Banyuwangi, gitu ya. Nah, monggo dari Mbak Ida dulu tadi yang sudah bergabung duluan. Silakan Mbak Ida di unmute dulu. Ya, selamat sore Pak Tommy dan Bu Kendi. Saya Afidatul Limahlatul Ain. Bisa dipanggil Ida. Eh, Suaranya ngulang, jadi saya nggak dengar. Kalau saya ngomong, suara saya kedengaran lagi. Oh, nggak apa-apa, nggak apa Mbak Ida, nggak apa-apa. Dari tempat saya Eh, kalau dari saya nggak apa-apa, nggak ada mahasiswa masalah. semester saya mahasiswa semester 6 jurusan Nah, pendidikan bahasa Inggris. ya. Pendidikan bahasa Inggris. Kasih lagi volumenya Mbak Ida. Berarti mau Hmm, naik seperti 7 ya. Lanjut. eh, terus apa Pak Tommy? Sudah Pak Tommy. Pengalaman mengajarnya Mbak Ida, ayo disampaikan. Oh, Belajar ya. yang formal Eh, maupun non formal, silakan Oke, pengalaman mengajar saya itu mengajar les sejak tahun 2024. Saya dapat tawaran mengajar itu dari Kendal dari temannya saya yaitu mengajar anak SD sampai saat ini masih. Terus pas liburan semester 4 kemarin, semester 5 kemarin saya ditawarin Pak Tommy untuk membantu Pak Tommy di Super Brain Force. Itu ngajar pas liburan, ngajar anak SD sama SMP, lalu sama ini masih sampai sekarang tuh anak SMP kelas 7 dan anak SMP kelas 8. ya.
Iya, boleh. Oke, finish Mbak Ida. Finish, Pak Tommy. Oke, dan ya. Iya. Thank you Mbak Ida. Nah, perkenalannya. Ini beda ya, Tommy beda berarti. Silakan dilanjutkan Mbak Candy. Candy. Baik, sebelumnya terima kasih atas waktunya, Bapak. Mohon maaf, Pak, kalau suaranya terdengar kurang jelas karena di sini lagi hujan. Iya, sama. Baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak Tommy dan Mbak Ida. Perkenalkan, nama saya Candy Wulan Pramudita, bisa dipanggil Candy. Saya asal dari Kendal, tepatnya di Desa Tunggul Sari, Kecamatan Brangsong. Kemudian untuk riwayat pendidikan, saya lulusan dari S1 PGSD Universitas Negeri Semarang. Kemudian untuk pendidikan selanjutnya saya melanjutkan di program profesi guru di Universitas PGRI Semarang. Kemudian untuk pengalaman mengajarnya, saya mengajar ketika PPL waktu S1, kemudian dilanjutkan ketika PPL di profesi ini, Pak. Karena waktu itu pada tahun 2023 saya sedang skripsi, saya ditawari untuk mengajar di SD Negeri 2 Sidorejo. Kemudian waktu itu saya tidak ambil karena saya fokus untuk skripsi seperti itu. Jadi seputar pengalaman mengajar saya dapatkan ketika mengikuti PPL. Baik. SD Negeri Terima 2 Sido kasih. ya. Terima kasih Bu Candy, Mbak Candy. Saya panggilnya Mbak Candy aja ya. Ya, Mbak Candy saja, Pak. Masih single semua kan? Terima kasih Mbak Ida, Mbak Candy sudah memperkenalkan diri. Jadi satu sama lainnya sudah saling kenal ya. Nah, Mbak Candy tadi dari mana Mbak Ida? Ayo masih ingat? Mbak Ida. Mbak Candy dari Tunggul Sari ya. Oke. Nah, kalau Mbak Tommy. Ida dari Kurang mendengar Pak Tommy yang Mbak. Oh, iya ya. kalau Mbak Ida dari mana Mbak Candy? Bagaimana, Bapak? Mbak Ida dari ya. Baik, ini langsung saja saya perkenalkan SD Negeri 1 Banyu. Ini kan sudah pernah ini ya cek map ya, SD Negeri 1 Banyu itu di Pedalangan ya, dusun Pedalangan, Desa Banyuurip, Kecamatan Ngampel. Mbak Ida jadi sudah survei ke sana? Ya, Mbak Ida? Belum? Oke, nanti saya share log ya. Nanti saya besok ya. Ya, besok atau nanti saya share. Kemudian nanti kalau dari arahnya Mbak Ida, berarti ya jenengan lewatnya dalam bisa ya, udah Kecamatan Ngampel itu masuk ke arah barat. Kalau Mbak Candy sudah tahu ya Kecamatan Ngampel ya? Sudah, Pak. Sudah tahu. Berarti mungkin nanti lewatnya bisa lewat depan rumah saya itu ya. Nah, kalau dari arah jenengan itu. Nah, nanti terus tembus, hampir, nanti Ngampel ya. Apa namanya Gapura depan Kecamatan Ngampel itu ada Gapura warna merah, nah itu masuk itu bisa. Tapi itu kalau misalkan malamnya hujan atau pas gerimis jangan lewat situ karena itu becek. Lewatnya berarti ya ke utara lagi itu ada plang kecil SD Negeri 1 Banjar itu masuk. Memang jalannya cukup masuk ke dalam gitu ya lokasi sekolahannya. Kalau dari tempat saya ke sekolah itu sekitar 10 menit ya. Kalau misalkan agak cepat ya 7 sampai 8 menit gitu. Mbak Candy sama Mbak Ida. Ya. Kemudian kami ada 9 guru termasuk Bapak KS. Ya, saya izin share screen ya. Saya izin share screen sekalian. Nah, ini. Ya, sudah terlihat Mbak Candy, Mbak Ida. Sudah Pak Tommy. Nah, kami ada 9 Bapak Ibu guru. KS-nya, kepala sekolah, itu adalah Bapak Ahmad Nur Ansori dari Pegandon rumahnya. Ya, beliau insya Allah 2026 pensiun.
ya sudah sepuh ya kan, tapi semangat sekali dan inovasinya banyak Pak Ansori dan sangat tekun, sangat apa namanya ya jadi teladan kami dalam hal bersihan gitu ya, seperti itu. Kemudian PJOK-nya itu masih muda, masih bujang ya, ini Mas Anies Hidayat, Pak Dayat panggilannya ya, Pak Dayat atau Mas Dayat, saya manggilnya Mas Dayat. Ditanya umurnya berapa gitu ya, masih bujang ini beda berganti. Tapi sudah punya calon katanya ya. Nah, kemudian ini rumahnya Sumbersari. Kalau tadi Bapak Ansori ini panggilnya Bapak Ansori ya. Pak Ansori ini rumahnya Pegandon, Tegorejo. Kalau ini Mas Dayat Sumbersari Ngampel. Guru kelas 1 ini Bu Nur, Bu Hajah ya. Bu Hajah Nur Hayati. Beliau dari masa pemulihan karena habis operasi. Kakinya sakit, harus dioperasi, ganti tulang ya. Nah ini masih pas Desember ini sudah ambil beberapa izin ya, izin cuti. Cuma waktu Januari nanti apakah beliaunya akan berangkat atau masih izin beberapa hari, saya belum tahu ya. Yang jelas kelas 1 ini dihandle oleh beberapa guru, termasuk guru itu secara gantian, karena Bu Nur Hayatinya masih izin. Semoga Januari juga insya Allah sudah berangkat atau masih pemulihan. Karena kalau berangkat pun juga tekan, karena cukup berat ya sakit yang dialami Bu Nur Hayati. Lalu guru kelas 2 ini Bu Desi Dwi Astuti, panggilannya Bu Desi ya. Bu Desi ini rumahnya paling dekat dengan sekolah. Kalau Bu Nur Hayati tadi rumahnya Kebun Agung ya, desa Kebun Agung dari Kecamatan Ngampel. Kemudian ini guru kelas 2 Bu Desi, beliau bendahara dari sekolah ya, yang biasa menerima Jumat Amal. Jadi kami itu setiap Jumat ada Jumat Amal ya, Jumat Amal ditariin gitu anak-anak 2000 ya, 1000 itu nanti ditarik setiap Jumat pagi oleh guru kelasnya masing-masing, distorkannya berapapun jumlahnya pokoknya distorkan, karena yang namanya amal ya pada saat anak-anak itu berangkat, jika tidak berangkat juga tidak ditagih lagi gitu. Jadinya begitu. Kemudian ini Desi guru kelas 2, rumahnya selisih satu rumah dengan sekolah ya. Dulu orang tuanya itu bapaknya adalah penjaga sekolah situ. Nah ini putrinya, putri tunggal ya. Guru kelas 3, nah ini guru kelas 3 itu Pak Agis ya. Pak Agis dan Bu Nur ini yang paling senior, yang paling lama ngabdi di SDN 1 Banyu Urip. Pak Agis ini rumahnya Ngampel Kulon ya, desa Ngampel Kulon, Kecamatan Ngampel. Nah kemudian ini guru kelas 4 Bu Puji Hasuti, panggilannya Bu Tutik ya. Bu Tutik, Pak Agis, Bu Desi. Bu Desi ini masih muda, putrinya 1. Pak Agis anaknya 2 ya, sudah 40-an usianya ya. Bu Tutik juga sama ya, 40-an. Bu Tutik larinya juga 2. Ini bendera bosnya, kalau Bu Tutik bendera bos, kalau Bu Desi bendera sekolah ya. Ini PNS Bu Tutik, yang lain P3K. Yang PNS itu Bapak Kepala Sekolah Bu Tutik dan Pak Ali Sofiqri ya. Nah guru kelas 5 saya. 3K baru satu-satunya di SD 1 Banyu Urip. Yang lain, yang kalau Pak Anies ini Pak Dayat ya, Pak Dayat itu dulu GTT ya, GTT mulai Januari 2023. Januari 23 itu GTT, terus ikut P3K sama kayak saya itu. Tapi kan satunya kalau Pak Dayat P3 ya, nah, penempatan di situ juga. Gitu. Jadi Pak Dayat itu P3K-nya seangkatan saya. Kami bareng P3K-nya. Cuma beliaunya itu dari Wiyata Januari 2023, saya masuk Maret 2024. Gitu. Nah, Pak Ali Sodikin ini tulang punggungnya ya.
pendataan sekolah. Ini beliau juga operator dapodik, operator aset, itu Pak Ali Sodikin. Ya, beliau juga ketua KKG kelas atas, kelas 5 dan kelas 6 itu ketuanya Pak Ali Sodikin. Ya, kecamatan kan. Jadi kalau tanya dapodik itu Pak Ali. Bahkan Sengampel itu rujukannya Pak Ali. Jadi, kalau nggak ada Pak Ali, ya kan nggak ini ya, nggak terkondisikan mungkin. Pak Ali ini guru kelas 6. Ali panggilannya ini PNS. Rumahnya Purin kalau Pak Ali. Ya. Kemudian ini juga dari 2009. 2009 Pak Ali dari di SD 1 Banyuurip ya. Sudah cukup lama sampai sekarang belum merasa juga ya. Namanya mungkin Pak Ali ya. Kita di Banyuurip. Lalu guru agama ya, ini Pak Arif. Arif Wibowo panggilannya Pak Arif. Pak Arif ini adik iparnya Pak Ansori ya. Arif ini adik iparnya Pak Ansori ya. Nah, terus ini apa namanya? Guru agama P3K juga, rumahnya apa namanya itu Tegorejo sama Pak Ansori Begandon. Ya P3K tahun 2022 ya. P3K semua kecuali Bapak Ansori kepala sekolah, Bu Tuti ya, sama Bu Tuti ini sama Pak Ali Sodikin. Jadi kami formasinya sangat pas sekali, sudah kelasnya sudah pas ya. Guru agama 1, P3K 1, KS. Kami tidak ada penjaga sekolah Mbak Ida sama Mbak Pegi. Jadi kami piket ya setiap hari gantian. Saya piketnya Selasa. Ya, jadi kami setiap guru itu punya kunci kantor sama kunci kelas masing-masing. Ya, gitu. Jadi kami piket ya berangkatnya pagi 6:30 gitu kan, atau jam 6:15 sudah sampai sekolah. Nanti membersihkan halaman sekolah bareng-bareng dengan anak-anak gitu, semuanya bareng-bareng kalau pagi. Nah, itu sekilas tentang Bapak Ibu guru yang ada di SD 1 Banyuuri. Nanti dalam hal ini ada Mbak Kendi yang akan nanti menggantikan sementara mulai dari tanggal 6 ya, tanggal 6 Januari sampai 25 Januari 2025. Selama 3 minggu itu, karena program saya di Singapura juga mulai tanggal 6 sampai tanggal 25 kebetulan. Nah kan kebetulan 27 itu sudah sampai, itu udah cuti bersama semua, kayaknya sudah tanggal merah semua ya, merah semuanya. Itu. Dan nanti yang di kelas akan dihandle oleh Mbak Kendi, kelas 5 ya. Untuk bahasa Inggrisnya itu nanti Mbak Ida. Nah ini kok nggak ada guru bahasa Inggris, guru GTT-nya nggak ada. Ya karena kebetulan saya juga background-nya bahasa Inggris, jadi saya mengajar bahasa Inggris sekalian, Mbak Kendi dan Mbak Ida. Itulah yang bahasa Inggrisnya kelas berapa? Bahasa Inggrisnya itu saya ngajarnya kelas 3, kelas 4, kelas saya sendiri dan kelas 6. Untuk bahasa Inggris kelas 1, bahasa Inggris kelas 2 itu diajarkan oleh guru masing-masing. Jadi kelas 1 bahasa Inggrisnya diajarkan oleh Bu Hajah Nur Hayati. Nah, untuk kelas 2 juga bahasanya diajarkan guru kelasnya, yaitu Bu Desi. Gitu. Nah, kapan saya ngajarnya bahasa Inggris? Ini jadwalnya Mbak Kendi dan Mbak Ida. Nanti saya dikonversani. Nanti saya share semuanya ya, Fran ini ya. Nanti juga saya akan print, saya taruh di meja saya. Meja saya itu sebelahnya Bu Desi. Ya. Tuh. Nah, nanti Mbak Ida ini saya jelaskan Mbak Ida dulu ya, karena kalau guru kelas kan jadwalnya sudah pasti ini ya. Jadi ini jadwal untuk semester 1, semester 2 sama. Nggak ada perubahan ya Mbak Ida, Mbak Kendi. Nah, kami mulai jam 7 masuk, ya jam 7 masuk, kemudian pembiasaan pagi. Pembiasaan pagi itu di sini setiap harinya sama, Mbak Kendi sama Mbak Ida. Dipimpin oleh guru PABB, Pak Arif. Yaitu anak-anak di halaman kelas masing-masing duduk gitu ya, bersila, baca Asmaul Husna, baca doa-doa pendek, baca apa namanya,
surat pendek, kemudian berdiri, nyanyikan lagu Indonesia Raya, lagu dolanan, ya, terus baris ke kelas masing-masing. Udah, setiap harinya begitu terus, kecuali setiap Jumat. Nah, kalau Jumat, ya pembiasaannya berubah. Kalau Jumat itu Jumat Kliwon, ya, berarti khataman. Ya, Jumat Kliwon, khataman. Kalau Jumat kedua, itu olahraga. Ya, Jumat keempat olahraga. Jumat pertama busana muslim ya biasa, dan pagi itu pakaiannya gitu ya. Masalah pakaiannya begitu itu nanti bisa ditanyakan ke Desi ya atau ke Pak Ali ya. Jadi di sini biasanya untuk yang informannya itu Pak Ali dan Desi ya kan. Namanya itu biasanya. Nah, kemudian di sini setelah kebiasaan selesai, kemudian apa namanya kegiatan pembelajaran ya, ini jadwalnya. Khusus hari Senin itu kan upacara bendera ya, kalau memungkinkan ya upacara, kalau tidak ya tidak memang kalau misalkan hujan, kalau terang berarti upacara. Nah, upacara itu digilir. Senin ini kelas 6 petugasnya, Senin selanjutnya kelas 5. Jadi digilir begitu Mbak Kandi. Nanti untuk yang ini ya jadwal apa namanya pelajarannya, saya rasa Mbak Kandi sudah paham ya untuk yang guru kelas ya Mbak Kandi ya. Kemudian untuk yang bahasa Inggris ini, yang bahasa Inggris ini pada saat Kamis ya, nanti di rolling aja nggak apa-apa, biar memudahkan Mbak Ida ya. Misalkan Mbak Ida dulu pagi ya kan bahasa Inggris, terus setelah Mbak Ida selesai 8.25 inilah mau setengah 9 itu baru Mbak Kandi masuk gitu. Biar nggak jeda sama istirahat. Gitu ya Mbak Kandi ya. Nanti biar namanya bahasa Inggris di awal. Nanti saya ubah aja. Ini berarti bahasa Inggris. Ya. Inggris, bahasa Inggris. Ini matematika. Nah, karena kan nanti kaitannya dengan Mbak Ida, jika misal kok bahasa Inggrisnya sudah selesai ngajar, ya monggo mau masih di sekolahan atau mau langsung pindah ke tempat lain ngajarnya Mbak Ida, silahkan. Yang penting ini kan tetap pamit ya sama Bapak Ibu di situ yang di kantor, sama Bapak Ansori jika ada, karena Bapak Ansori ini juga PLT Mbak Ida, Mbak Kandi. Jadi Pak Ansori itu definitifnya di SD Menyurip 1, tapi PLT-nya di SD Kebun. Jadi di 2 sekolah. Aslinya bertugas KS di SDN 1 Banyuwangi. Dan dapat tugas tambahan KS-nya di SD Negeri Kebun, sama-sama Kecamatan Ngampar. Gitu. Jadi kadang kalau udah jam 9 itu Pak Ansori ke Kebun gitu. Nah, ini nanti bahasa Inggris Kamis pagi Mbak Ida. Nah, pada saat jamnya PAPB ini ya, Mbak Ida, nah kan biasanya saya ini jam kelas saya agama, maka saya kan nggak ngajar di kelas saya ngajar kelas 3 gitu, bahasa Inggris. Jadi ini PABB di kelas 5, ini bahasa Inggris kelas 3 gitu. Nah ini kok kamu ya, jenengan, maaf ya, ini kayak ngobrol sama ini ya. Ini Mbak Ida jenengan ngajarnya bahasa Inggris setelah istirahat ya, karena 2 JP nggak banyak ya, sama kayak di SMP 4 JP seminggu 2 kali pertemuan ya. Jadi ini jadwalnya Mbak Kandi istirahat ini ya, cari-cari media belajar atau yang lainnya monggo ya, tugas yang lain silahkan, tugas yang pribadi silahkan lanjut situ ya. Nah ini kan giliran Pak Arif ngajar di kelas 5. Nah ini giliran Mbak Ida ke SD Manyurit ngajar jam 9.30, mau pagi dari jam 8 di sekolahan
Ya, yang penting jangan terlambat ya Mbak Ida ya. Saya pesan pokoknya Mbak Ida jam ngajarnya jangan sampai terlambat. Kalau ini kan jangan pagi, berarti ya pagi jam setengah 7 sudah di sekolah gitu aja. Ke jam 7 intinya 7 sudah di sekolah gitu aja. Gitu pun Mbak Kendi, apalagi sebagai guru kelasnya, gitu ya. Jadi sama kayak Bapak Ibu guru lain ketika berangkat aja, ya. Nah, khusus Mbak Ida, kalau yang jam pagi ngajar ya sama berangkatnya seperti anak sekolah gitu ya. Kalau yang ini agak siang, monggo jam 8 atau mau jam setengah 9 atau jam 9 sudah sampai sekolah gitu ya. Ganti estimasi waktunya. Sampai anak-anak kecewa nggak hadir bedanya. Pulangnya jam berapa gitu lah. Kalau Senin sampai Kamis ya, Senin sampai Kamis itu anak-anak biasanya saya pulangkan jam 12 ya, karena setelah itu sholat zuhur jamaah. Tapi kalau tidak ada sholat zuhur jamaah, saya pulangkan jam 12.15, Mbak Kandi. Ya, saya pulangkan jam 12 lebih 15 menit kalau tidak ada sholat zuhur jamaah. Makanya kita perlu konfirmasi ke Pak Arif waktu istirahat ya. Jadi waktu jam istirahat itu kita ketemu Pak Arif. Pak Arif itu kadang juga kita ditemui ya. Pas ketemu langsung kita tanya, Pak nanti ada sholat zuhur jamaah apa tidak gitu. Tapi saya akan berpesan ke Pak Arif, Pak pokoknya nanti sampaikan ke guru ganti saya itu kalau ada sholat zuhur jamaah ya sampaikan, kalau enggak ya enggak. Tuh, biar enggak celek gitu kan. Nah kalau itu jadinya juga jangan jaga kayak Pak Arif gitu ya kalau bisa ya. Inisiatif tanya dulu gitu ya Pak Kandi. Nggak ada ya, alhamdulillah yang lebih kasih ya kan. Tapi jangan berdoa dulu, berdoanya adalah setelah jamaah selesai. Jadi kan biarkan tas mereka anak-anak di kelas, terus lepas sepatu, kemudian ke musola, gitu, ke musolanya. Nah, terus setelah dari musola kembali ke kelas baru berdoa, jadi begitu. Jadi berdoanya bukan sebelum ke musola, tapi setelah ke musola kembali ke kelas. Itu ya Mbak Ganti ya. Nanti dengan nanti ketika berdoa nanti biar pulangnya serempak, tidak pingsantir. Jadi jam 12 atau jam 12.15. Kemudian kalau Jumat itu jam setengah 11 ya, Jumat pulangnya jam setengah 11. Di sini kan jam 10.40 ya. Nah, 10.30 nggak apa-apa ya. Itu ya Mbak Ida ya, jam terakhirnya dengan 10.30 nggak apa-apa. Atau jam 10.40 ini lebih dikit ya, ini mau ngasih apa, seperti apa ya nggak apa-apa ya. Tuh. Lalu Sabtu, nah ini ada jam PJOK. PJOK-nya SD itu banyak, ada 4 JP ya. Langsung di ini plotkan di satu hari. Karena kan gurunya hanya satu dan rombongannya juga satu-satu ya jenjang. Ketika kelas saya olahraga, nah harusnya kan saya kosong kan, karena saya juga dirapel sebagai guru bahasa Inggris, maka saya ini 2 JP saya ngajar di kelas 6 ya Mbak Ida. Ini berarti dengan bahasa Inggris 6 ya, bahasa Inggris 6. Ini juga bahasa Inggris 6. Terus ini lanjut setelah itu ke kelas bahasa Inggris 4, kelas 4. Nah, ke halang sama apa yang namanya ini istirahat, ini nggak apa-apa. Masa begitu? Biasanya saya masuk itu jam setengah 8 atau jam 7.15. Pokoknya setelah biasanya itu beda. Setelah kebiasaan pagi selesai, saya masuk ke kelas saya dulu karena saya dua dua ini ya, apa namanya, dua tugas yang saya emban ya. Nah, kalau ada Mbak Fitri dan Mbak Ida kan ini ya sudah jelas gitu. Saya dua muka ini amubah ya kalau Sabtu. Sabtu saya pagi ke kelas saya dulu kelas 5 mengkondisikan anak-anak dulu ya olahraga siap gitu kan pakaiannya. Nah, kemudian saya masuk ke kelas 6 jam setengah 8. Nah, kalau ini kan nanti jam 7.15 ya. Pokoknya kalau sudah selesai biasa gitu ya masuk kelas 6.
Kelas 6 itu ruangannya dekat tempat parkir ya, dekat ruang guru. Jadi hari Sabtu atau kapan yang sampai ke sana. Kemudian setelah jam 8:30, nah 8:30 itu harus selesai tidak ngajar. 1 jam aja berarti mulai 8:30 sampai 8:30 ya beda. 1 jam kan nggak lama ya ngajar 1 jam ya, anak SD kan. Nah kelas 6. Nah itu setelah 8:30 selesai, ini langsung ke kelas 4. Jangan lupa bawa tumbler ya. Bawa tumbler ketika ngajar. Nah, ke kelas 4 langsung ya sampai jam 9 karena istirahatnya jam 9 ini. Istirahat jam 9 sampai 9:30. 9:30 ya masuk lagi ke kelas 4. Nah, terus duduknya di mana? Nanti ada tempat duduk kosong 1 ya. Tempat duduk ibu guru kelas 6 dulu yang pensiun. Ya, itu kosong tempat duduknya, mungkin waktu Sabtu bisa duduk di Mbak Ida dan Mbak Candy duduk di tempat saya sampingnya Bu Desi gitu ya. Kemudian nanti setelah istirahat selesainya adalah jam 10 ya, kan pas genap 1 jam. Jadi kan mulai 8:30 sampai jam 9, maka jam 9:30 sampai jam 10 gitu ya Mbak Ida. Nanti kalau sudah selesai jam 10 jadinya bilang sama Bu Tutik, Bu Tutik sudah gitu ya, karena kelas 4 kan guru kelas 4-nya kan Bu Tutik, Bu Puji ya, Hastuti ini gitu. Bu Tutik sudah gitu ya, biar Bu Tutik masuk. Terus kalau sudah PJOK selesai juga jam 10, nanti Mbak Ganti masuk di kelas 5. Ini P5. Nah, P5 itu biasanya saya gunakan untuk berkreasi ya kan. Kadang menggambar, kadang membuat anyaman, kadang membuat cerita atau apa begitu, nanti terserah ya. Di P5-nya itu kadang juga membuat ini hiasan dinding untuk kelas ya. Gitu. Soalnya kalau P5 di SD Banyu Urip itu terserah gurunya ya, terserah gurunya, tidak terintegrasi di satu sekolah bareng gitu. Ya ada seperti itu, momennya hanya 1 semester sekali. Kemarin pernah membatik, kemarin lagi pernah tentang nonton film itu pernah. Kemudian sebenarnya senam pun juga bisa jadikan P5 kan. Tapi nggak tahu nanti semester depan itu apakah masih ada P5 atau tidak, kan ganti menterinya. Itu ya Mbak Candy, intinya jadwalnya sama. Lalu pulangnya kapan, jam berapa? Sama. Kok sama? Jam 11 ya. Kalau Sabtu pulangnya jam 11. Tuh ya, kalau Sabtu pulangnya jam 11. Ini ya mungkin dengan mau pulangkan jam 10.45 nggak apa-apa. Saya biasanya juga pulangnya jam 10.45 atau kalau kelas 4 sudah pulang saya pulangkan gitu. Nah, ya. Kelas 4 setengah 11 pulang, saya pulangkan. Misalkan juga saya perlu memberitahu banyak, menjelaskan yang belum selesai, belum paham semuanya gitu, saya sampai jam 11. Kondisional begitu ya. Yang penting tidak terlalu awal ya, jam setengah 11 ke atas lah gitu pulang. Itu ya Mbak Ida dan Mbak Candy. Jadi Mbak Ida ngajarnya tiap Kamis, Jumat, Sabtu ke sekolahannya. Ya Mbak Ida. Halo. Beda Kamis, Jumat, Sabtu, sedangkan Mbak Candy full. Tuh. Mbak Candy kan sudah diberitahu ya, saya sudah diberitahu ya sama adik saya, kalau yang 20 Mbak Candy ada wisuda ya, tidak apa-apa, sudah matur sama Bapak KS, nanti izin, tidak apa-apa. Ya, 1 hari itu hari Senin. Dan nanti hari Senin ini berarti tanggal 20, nanti bisa minta tolong Mbak Ida yang berangkat, ya, Senin Mbak Ida tanggal 20 berangkat untuk membackup Mbak Candy. Nanti tugas-tugasnya di hari Senin itu apa, nanti di backup kelas 5 oleh Mbak Ida. Kan hari Senin nggak ada bahasa Inggris, cuma Mbak Ida mendampingi anak-anak saja, biar nggak rame gitu ya, biar nggak pada lari-lari kemana-mana gitu, karena anak SD itu seringnya manja gitu ya, ini perlu diperhatikan lebih gitu. Beda kalau yang dari SMP, yang dari SMK. Jadi saya tuh alhamdulillah sudah pengalaman ngajar SMK, ya ngajar SMP, ya ngajar SMK saya 7 tahun.
ngajar SD-nya itu sudah 2 tahun, ini berarti mau jalan 2,5 tahun, ini kan sudah 1 semester berjalan ya kan. Nah, kemudian ngajar MA dulu waktu saya PPL ya, waktu kuliah itu saya di MAN Kendal itu PPL-nya gitu. Terus ngajar perguruan tinggi juga, itu saya pernah jadi dosen di Stipari di Bendang Ngisor itu dekatnya kampus PPG. Sekarang jadi kampus Pasca ya sekarang ya. Itu saya pikir juga di kampus itu. Nah, itu bawahnya kan Stipari. Saya ngajar di Stipari 1 semester. Kemudian setelah itu saya ngajar di UT sampai sekarang. Jadi saya nyambi dosen di UT. Tapi ilmunya S2 tetap bisa manfaatkan. Meskipun gelar saya yang dipakai secara dinas ya S1 saya begitu. Secara saya daftarnya pakai ijazah S1. Jadi itu harapan saya, jadwalnya sudah saya siapkan, nanti bisa kita komunikasi lebih lanjut lewat via grup gitu ya. Jadi janganlah sampai tugasnya belum selesai gitu ya. Semoga silaturahim dan tugas ini bisa terhandle dengan baik ya oleh panjenengan. Nah, kemudian untuk anak-anaknya siapa saja, ini saya share screen dulu sebentar ya. 3 menit lagi ya. Kita subscribe dulu. Share screen anak-anaknya siapa saja di sini ya, biarnya sudah tahu dulu nama-namanya, pernah dengar gitu. Bukan. Oke. Nah, ini Mbak Candy sama Mbak Ida. Ini nama-namanya ya, anak-anaknya ya. Ini ada tabungan. Sebetulnya anak-anak ada tabungan ya. Setiap hari Kamis anak-anak itu menabung. Tapi karena sayanya tidak membersamai anak-anak selama 3 minggu, saya minta untuk nabungnya ditunda dulu, nggak usah nabung dulu gitu ya. Tapi kalau seandainya ada yang tetap pengen nabung orang tuanya, ya, ya enggak apa-apa, direkap aja ya di buku catatan kecil, nanti difotokan ke saya akan rekap ke sini. Tapi kan pasti saya himbau kepada wali murid ya, kan ada grupnya kan, grup kelas, saya ada di situ. Saya akan himbau tetap bagaimanapun supaya tidak ada yang datang dulu begitu, dikip dulu nabungnya, nanti saya pulang. Jika ada keberatan ya monggo Mbak Candy bisa menghandle itu untuk sementara waktu. Itu ya Mbak Candy. Lalu ini anak-anaknya ya, ada 21 anak. Ya, ada 21 anak Mbak Candy. Saya spill sebentar. Ketuanya adalah Sulki, ya Muhammad Sulki Rofiuddin. Ya, ini Sulki ini ketua kelasnya, wakilnya adalah Naila Muazzara Ulfa sama Baim, ya Ibrahim Al Bustami. Ya, kalau nggak ada Sulki ya Baim gitu. Karena Baim dulu ketua kelas waktu mereka masih kelas 4. Ya. Kemudian anak-anak yang rajin ya, yang rajin itu ada Sulki ya, yang nyentelan ya. Sulki, Danang, ini Danang. Terus ada Ibrahim, Baim, panggilnya Baim ya. Aska ya. Ini ya. Danang, Aska, Baim, Sulki. Ya, ini yang nyentelan laki-lakinya. Yang lain pas-pasan. Yang perempuan, yang nyandalan lagi Siva, ya, ya Siva, ada Naila, ya, ada Maila, ya, dan ada ya itu aja, ya. Jadi Siva, Naila, Maila, ya, yang lain pas-pasan, ya. Yang belum bisa baca lancar ada, ya. Langsung ketawa, ya. Yang belum bisa baca lancar ya, ini ada Azahra Febriani. Ini anaknya cukup
motongan ya, agak nesunan. Maka berhati-hati ketika kita ngomong sama dia itu harus dielok ya istilah Jawanya itu ya, dibombong gitu ya. Makanya anaknya saya taruh di depan. Ya. Nah, kemudian yang belum lancar lagi ada Laila Nafiri. Bisa baca lancar, tapi memahami maknanya. Biasanya lancar Laila. Nek Zahra itu sudah lancar juga, tapi memahami maknanya kurang. Sama dengan Laila. Sudah cukup lancar, tapi paham maksudnya itu enggak dong ya. Ya. Nah, kemudian Adibul ini sama sekali belum bisa baca. Bacanya terbata-bata, ya. Baca terbata-bata dan menulisnya itu kalau nggak ditunjuk tangannya, nah ayo nulis ditulis sampai kita tangannya nyok tangannya itu dia nggak mau gerak. Kita taruh di depan itu Alfar. Ya, jadi tempat duduknya jangan sampai berubah. Saya ada pesan sama anak-anak. Ya, saya khawatir nanti bimbingan Mbak Kendi masuk berubah total itu kan. Jadi jangan sampai menyerah ya Mbak Kendi ya. Sebelum jenengan ke SD 2 Sidoarjo, ya kan, jenengan ini dulu PPL lagi ya, PPL 3 minggu lagi di Banyuwangi 1. Nonton ya Mbak Kendi ya. Ya, Pak, tidak. Ya, apalagi kan ya sudah Rajab ya. Kemudian selain itu ada Safik. Nah ini Safik itu ceritanya gini. Dulu kelas 4 itu dia nggak pernah berangkat terus ya. Terus tiba-tiba kelas 5 itu eh, ada apa namanya sensus anak yang putus sekolah gitu kan. Dibujuk sama petugas sensus itu. Ya, itu suruh berangkat. Terus kami pihak sekolah itu juga datang menghampiri sampai ke keluarga supaya membujuk bisa sekolah lagi. Akhirnya mau ke sekolah lagi. Lanjut langsung kelas 5 otomatis. Ya naik, contohnya naik. Nah sama, belum lancar juga. Sama dengan Alfar levelnya. Belum lancar baca, belum bisa nulis dengan lancar gitu ininya. Tetap butuh pendampingan khusus. Alfar dan Mahfud. Itu saja ya. Untuk tabungan di skip dulu anak-anaknya ini ketuanya yang piket ini ya untuk jadwal piketnya sudah saya share nanti tinggal saya share aja di WA grup gitu ya jadi kan biar anak-anak sudah tinggal menyesuaikan karena waktunya sudah menit juga ya itu saja. Kemarin sudah saya sampaikan juga ATP-nya ada sheet yang bahasa Inggris di situ ya Mbak Ida, nanti Mbak Ida pelajari alurnya ya yang harus diajarkan apa saja. Dan nanti saya akan share juga buku-buku paketnya untuk kelas 3, 4, dan 6 ya Mbak Ida ya. Maksud dua materinya apa aja bahasa Inggris di kelas itu. Tuh, ya. Ada lagi yang bertanyakan karena waktunya sudah lebih dari pukul 18.00 ternyata. Silakan bagi yang mau bertanya. Silakan ya Mbak Ida. Izin bertanya, Pak. Oke, Pak Andi silakan. Jadi untuk nanti ketika mengajar bahan materinya dari buku pegangan paket seperti itu, Bapak? Ya, jadi ada buku paket itu kami taruh di belakang gitu kan harus rapi gitu supaya dengan sempurna. Buku referensinya ada buku paket sama LKS. LKS sudah ada, tinggal dibagikan. Ya, tinggal dibagikan ke anak-anak. Sebenarnya 21. Saya mapelnya ada 9 berarti ya, mapelnya tadi ada 9. Gitu. Ya. Jadi nanti juga pakai LKS. Tapi kalau saya seringnya buku LKS. Ya, sama materi saya dari LKPD saya bikin sendiri. Kalau paket ya kadang-kadang. Ada lagi yang bertanya? Silakan. Ada? Ada. Oh ya, di meja saya itu di meja kelas itu ada daftar hadir. Minta tolong setiap hari di presensi gitu ya. Karena saya rajin untuk cek presensi anak-anak. Jadi biar nggak waktu pas dibutuhkan kita lembur gitu ya. Nggak usah. Ya.
Cukup? Mbak Ida, nggak ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas ya? Nah, saya harapkan nanti pada hari Senin, itu pas hari pertama anak-anak berangkat, sangat senang menyambut jenengan dan jenengan sudah mudah beradaptasi dengan baru di sekolah di Banyu Urip. Ya, kalau misalkan pas musim hujan Januari khawatirnya hujan gitu kan banjir, ya jenengan tanya dulu ya. Kalau wilayahnya banjir, apakah sekolah banjir gitu kan? Itu semoga jenengan juga bisa masuk grup sementara waktu biar mudah beradaptasi. Kalau ada hal lain bisa kita lanjut lewat WA. Ya, terima kasih atas atensi Mbak Ida dan Mbak Candy. Kita tutup dengan foto bersama dulu ya. Oke, kita foto bersama dulu. Pasang muka senyumnya. Oke, saya subscribe dulu Mbak ya. Oke, terima kasih. 1, 2, 3. Oke, kita satu gaya lagi, gaya semangat. Nah, semangat ya. 1, 2, 3. Oke, nah, terima kasih. Ada lagi yang mau gaya lagi? Cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih. Selamat beribadah, selamat menyambut tahun baru dengan keluarga. Semoga semangatnya baru, rezekinya semakin berkah melimpah, karirnya semakin bagus, panjang tertua dan dimudahkan untuk meraih cita-cita yang panjenengan harapkan. Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Tommy atas informasi dan penjelasannya. Terima kasih juga Mbak Candy, terima kasih Mbak Ida.